adalah motor Revofit, Honda Revofit milik dari salah satu pelanggan saya yang kesehariannya bekerja di kebun sawit. Dan dari pengakuan sang pemilik motor ini memang sudah sangat lama berasap. Oleh karena keterbatasan biaya masih belum di quarter atau dibubut. Namun permasalahan intinya bukan tentang motor yang berasap ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, motornya di gas sampai full pun hanya segitu saja. Hanya bisa ngeden tapi nggak bisa naik gas lagi. Mentok gasnya hanya segitu juga. Melihat kondisi motor seperti ini, saya rasa motor yang berasap atau belum di quarter itu bukan alasan kenapa motor ini digas mentok pun nggak bisa naik gasnya, ibaratnya hanya ngeden doang. Setahu saya motor yang berasap parah sekalipun dia masih bisa naik gas dengan normal, dengan sangat baik. Hanya saja ketika kita gas dia akan ngebul asapnya dan makin parah ketika gasnya makin tinggi. Namun tetap bisa digas, tidak seperti ini. Dan dalam beberapa kasus mungkin teman-teman pernah mengalami disalip sama motor yang udah ngebul parah dan bunyinya udah kayak kapal pecah, tapi masih bisa nyalip di depan kalian. Dan itu membuktikan kan kalau motor yang udah ngasep dan bunyinya seperti kapal pecah sekalipun masih mampu ngebut, naik gas malah. Dan di sini kita lihat di tabung anginnya itu banyak lumeran oli. Setahu saya kalau bekas semburan minyak itu tidak akan sekotor ini dan tidak akan sebasah ini. Di sini terlihat semburan olinya lumayan parah ini. Saya nggak tahu dari kapan semburan oli ini ada atau bekas oli ini ada. Apakah sudah lama? Karena oli memang nggak bisa kering ya. Tahu saya kalau rembesan sisa pembakaran minyak atau semburan minyak nggak separah ini. Sekarang kita buka saja lah, kita lihat isinya apa yang terjadi di dalam tabung angin ini atau tabung pernapasannya ini, supaya kita akan tahu apa yang menyebabkan motor ini kenapa tidak bisa naik gas. Digas sampai full hanya bisa ngeden doang. Sekarang kita lagi berusaha mencari petunjuk supaya kita tidak salah vonis dan sesuai dari permintaan si pemilik motor. Dia tidak memusingkan masalah motor dia yang berasap karena memang sejatinya dia masih belum punya budget untuk memperbaikinya. Hanya saja kondisi motor yang tidak bisa digas seperti ini sangat menyulitkan dia untuk bekerja, mengingat dia kerjanya sekarang itu kerjanya di kebun. Jadi tugas kita hanya mengerjakan sesuai perintah dari si pemilik motor atau pasien kita. Masalah tindakan lebih lanjut itu tergantung dari keputusan si pemilik motor. Kita sebagai mekanik hanya melaksanakan apa yang diinginkan oleh pasien kita. Dan setelah kita buka, ternyata oli yang terperangkap di dalam tabung pernapasan karburator ini tidak sedikit sepertinya. Ini sangat banyak dan kelihatannya sangat parah. Wajar sih motornya sampai ngeden, tidak bisa naik gas karena pori-pori dari saringan karburatornya ini kesumbat habis. Seperti orang yang dibekap mulutnya, nggak bakalan bisa teriak karena nggak bisa bernapas. Di sini lumerannya parah. Ini sangat parah. Kondisi seperti ini biasanya dikarenakan luapan oli berlebih dari dalam mesin. Tapi kita nggak berani menebak-nebak ya.
karena kondisi motor ini kita belum tahu persis seperti apa. Pokoknya kalau kondisi seperti ini biasanya itu dari semburan oli yang sangat banyak dari perut mesin, sehingga si mesin nggak mampu menghandle jumlah oli yang ketarik keluar oleh pompaan piston. Di sini benar-benar parah olinya. Begitu banyak endapan oli di dalam tabung pernapasan karburator ini. Dan ini bisa jadi indikasi kenapa motor ini ketika digas hanya bisa ngeden doang, nggak bisa naik gas atau teriak ya ketika dibilas gasnya, karena posisinya nafasnya nggak ada, karena pori-pori dari saringan itu kesumbat habis. Di sini membuat saya untuk berinisiatif untuk membuka olinya. Saya ingin melihat apakah benar jumlah oli yang ada dalam perut mesin ini melebihi atau over. Mengingat semburan oli yang ke arah saringan karburator itu sangat parah. Ini salah satu indikasi bahwa oli di dalam perut mesin itu jumlahnya sangat banyak, bahkan terlalu banyak, sehingga terpompa oleh piston dan menyembur ke arah karburator karena melewati klep. Tarikan dari kompresi piston itu menarik isi dari oli dalam perut mesin, karena kuotanya terlalu banyak, makanya semburannya seperti itu. Di sini terlihat jumlah oli yang dihasilkan oleh perut mesin ini sangat banyak ya, karena saya sering mengganti oli motor-motor pasien saya, jumlahnya tidak sebanyak ini. Ini tidak lazim. Nanti kita akan coba ukur berapa banyak jumlah oli yang keluar dari perut mesin ini. Kalau yang saya lihat ini sangat banyak, karena ketika saya menggantikan oli di motor-motor pasien saya yang lain tidak sebanyak ini. Dan saringan ini kayaknya bakalan nggak kepake, karena sudah nggak layak pakai dan nggak bisa dipakai, soalnya udah kotor dan sudah parah resapan olinya. Kalaupun dipakai mungkin saya akan melubanginya, dan tabung udara ini akan kita bersihkan nanti sebelum dipasang, karena nggak mungkin kita memasangnya kembali dengan kondisi sekotor ini. Dan yang mencengangkan memang jumlah olinya sangat banyak. Bahkan sangat banyak. Saya curiga bapak si pemilik motor ini tidak mengganti olinya, karena dia mengira motornya sudah berasap dan pada waktu-waktu tertentu sudah pasti habis. Jadi dia akan langsung menuangkannya ke dalam mesinnya tanpa mengurasnya terlebih dahulu. Dan ini yang menyebabkan dia nggak tahu berapa jumlah oli yang ada di perut mesinnya saat itu. Dia hanya langsung menuangnya ke dalam mesinnya itu, dan akibatnya ternyata jumlah olinya sangat banyak, dan itulah yang menyebabkan motor ini ngeden dan tidak mampu ngegas. Karena bagaimana mau ngegas, orang disuruh teriak sedangkan mulutnya dibekap dengan perut terisi penuh, lari aja nggak bakalan mampu. Wow, dan oli ini benar-benar banyak. Seperti yang teman-teman tahu, itu takarannya adalah 2 liter, dan dia benar-benar terisi penuh pas di ukuran 2 liter. Dan hasil akhirnya memang benar, jumlah oli di dalam mesin ini adalah 2 liter. Padahal kapasitas yang dianjurkan oleh perusahaannya, kapasitas yang dianjurkan itu adalah 0,8 atau 800 ml, dan ini mencapai 2000 ml. Jelas ini kelebihan 1200 ml, 1 liter 20 ml, dan inilah penyebab utamanya. Sekarang kita akan coba untuk menakar oli ini ke ukuran dia untuk mengetes ya, karena setelah ini kita akan ganti dengan oli baru.
untuk membuktikan bahwasanya benar nggak kalau motor ini nih ngeden gara-gara itu, gara-gara jumlah oli yang berlebih. Sini kita telah menakarnya ke 800 mili ya, dan kita akan mencoba untuk memasukkannya, dan setelah itu kita akan hidupkan mesin ini. Apakah dia sudah bisa naik gas atau masih ngeden? Kalau dia masih ngeden berarti ada kerusakan lain. Sedangkan motor ini sekarang tanpa saringan, harusnya dia bernapas dengan lega dan harusnya dia bisa teriak sekarang. Kita akan coba menghidupkannya dan kita lihat apakah mesin ini sudah bisa teriak. Dan ternyata memang benar penyebab motor ini ngeden atau tidak bisa digas itu dikarenakan terlalu banyaknya oli di dalam perut mesin sehingga ke pompa dan akhirnya menyumbat saringan pada pernapasan karburator, dan itulah yang membuat motor ini hanya bisa ngeden ketika kita tarik gasnya sampai full. Nah, ketika masalah ini telah ditemukan dan motor ini telah bisa difungsikan lagi walaupun dalam keadaan berasap hanya karena belum dikorter, saya rasa untuk mobilitas sehari-hari ini udah bisa dipakai lah bagi bapak si tukang kebun. Nah, dengan demikian berakhir pula video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai sekarang. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya dengan masalah-masalah yang berbeda pula. Yo.